Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk para pendengar setia Bincang Hangat bersama Rumah Amal Brawijaya. Wah, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah banget, kita kali ini bisa berjumpa lagi dan kedatangan dua narasumber yang oke banget dan kece-kece. Kali ini kita akan membahas tentang meneguhkan kembali cinta kepada Rasulullah SAW di momen Maulid Nabi 1444 Hijriah. Eh, Teman-teman di sini pasti udah nggak sabar banget kan? Sebelumnya kenalin dulu sama Ane Sofia Faradila dari Fakultas Pertanian Angkatan 2019. Yuk kenalan dulu sama kedua narasumber spesial kita kali ini, Usafa dan Urisma. Assalamualaikum Usafa, gimana kabarnya Waalaikumsalam, Usolfi. Alhamdulillah, kabar Ane baik, Alhamdulillah, semoga selalu sehat-sehat ya. Dan satu lagi nih ada Urisma. Assalamualaikum gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Usofi. Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Oke, tanpa kita berlama-lama, langsung aja. Kali ini kita akan bahas tentang Maulid Nabi nih. Sebelumnya, Ane dan tentunya pendengar podcast semua di sini pengen tahu kan gimana sejarah dari Maulid Nabi. Bisa minta tolong Usafa ceritakan sejarah singkat, sejarah tentang Maulid Nabi. Monggo. Oke, baik, Usolfi. Di sini Ane mau menceritakan sedikit mengenai sejarah Maulid Nabi. Nah, sebagian umat Muslim di dunia ini, khususnya di Indonesia, pasti udah asing lagi nih dengan perayaan Maulid Nabi. Karena Maulid Nabi ini juga menjadi hari libur nasional karena merupakan salah satu perayaan besar umat Muslim yang dihormati dan dirayakan. Nah, Maulid Nabi itu merupakan peringatan hari kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Untuk sejarah awal mula Maulid Nabi sendiri, itu terdapat 3 perbedaan pendapat. Jadi menurut buku Pro dan Kontra Maulid Nabi, karya A.M. Waskito, itu ada 3 teori asal-usul perayaan Maulid Nabi. Teori yang pertama, itu perayaan Maulid Nabi diadakan pertama kali oleh kalangan dinasti Ubaid Fatimi di Mesir yang berkuasa pada tahun 362 sampai 567 Hijriah. Teori kedua menyatakan bahwa Maulid Nabi itu berasal dari kalangan Ahlus Sunnah oleh Gubernur Irbil di wilayah Irak, yaitu oleh Sultan Abu Said Muzaffar Qukabri. Untuk teori yang ketiga, Maulid Nabi diadakan pertama kali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, di mana perayaan Maulid Nabi ini bertujuan untuk meningkatkan semangat jihad kaum muslimin dalam rangka menghadapi perang salib melawan kaum salibis dari Eropa dan merebut Yerusalem. Sementara itu, di Indonesia sendiri, sejarah Maulid Nabi Muhammad berkembang di tangan Wali Songo atau sekitar tahun 1404 Masehi. Perayaan ini dilakukan demi menarik hati masyarakat untuk memeluk agama Islam. Nah, mungkin seperti itu sejarah singkatnya. Wah, Masya Allah ya, kurang lebih begitu ya teman-teman, gambaran tentang sejarah Maulid Nabi yang perlu kita ketahui. Em, Ane lanjut pertanyaan berikutnya itu terkait dengan kira-kira Risma tahu nggak ya perayaan Maulid Nabi apa aja sih yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri mungkin? Silahkan. Oke, makasih Usofi. Jadi perayaan Maulid Nabi sendiri itu kan dilakukan untuk rasa cinta umat Islam kepada Nabi Muhammad. Nah, perayaan tersebut itu dilakukan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Nah, di Indonesia sendiri itu merayakan Maulid Nabinya itu dengan berbagai cara. Biasanya itu sesuai kebiasaan dan adat istiadat di daerah setempat. Misalnya di daerah Solo dan Yogyakarta itu ada kegiatan Maulid Nabi namanya Grebek Maulud. Biasanya acaranya itu arak-arakan gubungan yang berisi aneka ragam makanan tradisional hingga hasil bumi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Lalu ada juga di Padang, Sumatera Barat, tradisinya itu bernama Bungulado. Artinya itu pohon uang, di mana masyarakatnya itu di sana biasanya menghias pohon buatan dengan uang kertas asli. Selain itu juga terdapat tradisi malamang makan bajama. Kegiatan tersebut itu biasanya membuat lemang, kue yang akan dibawa ke masjid dan dinikmati bersama-sama. Lalu ada juga perayaan Maulid Nabi di Mojokerto. Biasanya itu
ada tradisi keresan, yaitu kegiatan yang menggantung sejumlah hasil bumi seperti kelapa muda, jagung, singkong, nanas, terong, dan aneka hasil bumi lainnya di pohon kersen atau pohon talok. Selain menggantungkan hasil bumi, warga juga biasanya meletakkan kebutuhan pokok lainnya seperti sandal, pakaian, topi, lalu disusun secara rapi, lalu setelah itu didoakan bersama, dan aneka hasil bumi dan kebutuhan pokok tersebut diperebutkan masyarakat setempat. Lalu di Banjarmasin, tradisi Maulid Nabinya itu bernama Bayun Maulid, di mana biasanya dilakukan dengan cara membaca atau berzikir dan sholawat Nabi dengan berayun di ayunan. Kegiatan tersebut diikuti dari segala usia yang biasanya dilaksanakan di sekitar masjid. Lalu ada di Sulawesi Selatan, tradisinya bernama Maudu Lompoa, atau artinya maulid besar. Kegiatannya itu berupa menghias perahu dengan telur hias dan selendang warna-warni. Lalu ada juga perayaan Maulid Nabi di luar negeri. Antaranya itu ada Malaysia. Di Malaysia itu juga nggak jauh beda di Indonesia. Biasanya itu ada pengajian akbar, pembacaan manaqib Nabi, dan lain sebagainya. Lalu di Brunei Darussalam ada puncak kegiatan Maulid Nabi itu namanya acara Pararakan Agung, di mana Sultan dan kelompok masyarakat Brunei tersebut berjalan mencuri seluruh kota-kota Bandar Seri Begawan sepanjang 4,3 km sambil mengenakan pakaian yang menarik dan melantunkan sholawat Nabi. Lalu kelompok atau pasukan yang menarik akan mendapatkan penghargaan. Lalu ada malam sebelum perayaan puncak tersebut biasanya digelar pembacaan Rawi Maulid Syaraful Anam di Istana Nurul Iman. Lalu ada dari negara Turki, biasanya mereka itu berbondong-bondong ke masjid untuk berdoa dan membaca pujian-pujian untuk Nabi Muhammad SAW. Biasanya ada di seluruh masjid Turki seperti Istanbul, Ankara, dan sebagainya. Lalu ada juga tradisi khas dalam memperingati Maulid Nabi di Turki, yaitu adalah tarian darwis. Selanjutnya ada dari negara Palestina, biasanya menyanyikan lagu-lagu pujian untuk Nabi Muhammad SAW di sepanjang Jalan Nablus Palestina. Sedangkan anak-anak yang ada di Jalan Nablus tersebut akan mendapatkan permen selama peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW. Sekian mungkin itu saja dari Aneu. Terima kasih. Wah, terima kasih Urisma. Masya Allah, macam-macam banget ya jenis dari perayaan Maulid Nabi. Dari yang di Indonesia sampai ke luar negeri, seperti di Malaysia, Turki, dan Palestina tadi ya. Mengingat negara kita ini juga beragam sukunya, jadi setiap daerah juga punya bentuk perayaan dan Maulid Nabi masing-masing. Namun pastinya tetap bertujuan untuk meningkatkan dan menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul. Nah, dari tadi kita ini udah tahu gimana sejarah singkat dari Maulid Nabi dan juga macam-macam perayaannya. Sekarang Ane pengen tahu nih terkait apa aja sih hikmah yang dapat diteladani dan dapat dipelajari dari Maulid Nabi menurut Usafa dan Urisma. Mungkin bisa dimulai dari Usafa dulu ya. Silahkan. Oke, jadi menurut Ane, melalui momen Maulid Nabi ini, kita harus kembali bersama-sama nih, mengingat kembali akhlak mulia dari sosok Nabi Muhammad SAW. Kita perlu banget buat mencontoh beliau dalam upaya menjadi manusia yang lebih bermoral, berakhlak mulia, taat beribadah, dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, di mana berbagai kemungkaran itu pastinya diawali oleh hawa nafsu dahulu. Oleh sebab itu, hawa nafsu harus dikekang dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jika sudah beriman dan bertakwa, kita tentunya berharap agar bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. Seperti itu menurut Ane. Masya Allah, terima kasih Usafa. Gimana nih menurut Urisma? Silahkan Allah.
Kalau menurut Ani itu hikmah yang dapat diambil dari Maulid Nabi Muhammad SAW adalah kita dapat meneladani sifat dan akhlak beliau dalam hal kesabaran, keteguhan hati, dan terutama perjuangannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sifat Nabi Muhammad SAW itu perlu dan wajib untuk diteladani. Beliau itu seperti sosok sempurna cerminan Al-Quran yang hadir di tengah-tengah umat manusia dengan kabar gembira. Lalu hikmah lain yang dapat kita ambil adalah menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi menjadi salah satu pengingat kita untuk selalu memegang teguh prinsip tersebut. Mungkin itu dari Aniu. Masya Allah, Ani setuju banget nih dengan apa yang disampaikan Usafa dan Urisma. Makasih banyak Usafa dan Urisma atas sharing-sharingnya dan pesan-pesannya yang keren banget. Dengan memahami sejarah dan menyadari akan hikmah yang diteladani dari Maulid Nabi, semoga kita semua senantiasa dapat menambah cinta kita kepada Rasulullah. Mungkin cukup sekian ya podcast kita kali ini. Semoga selalu bermanfaat. Ani beserta narasumber mohon undur diri dari podcast Rumah Amal Berwijaya kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.